Assalamualaikum anak-anak. Kita buka pelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Hari ini matematika kita akan lanjut dengan pelajaran atau submata pelajaran pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan per 10 atau per 100 terdekat. Mengenal komponen bilangan pecahan desimal, sebab kita harus kenalan dulu biar kita tahu bilangan desimal itu mengandung komponen apa-apa saja. Tak kenal maka kita ta'arufan ya anak-anak. Ta'arufan dulu bersama bilangan desimal. Oke, di sini ada bilangan desimal yaitu 3,758. Wah, komponen ini mempunyai nama anak-anak. Yang pertama, angka 3 yang tidak koma ini disebut sebagai satuan. Kemudian Ustadz kenalkan lagi, taruhkan 7. Angka pertama di belakang koma itu disebut per 10. Kemudian angka atau bilangan kedua di belakang koma itu juga disebut sebagai per 100. Udah kenalan kan sama 3 bilangan ini? Kemudian bilangan yang terakhir yang Ustadz kenalkan biar kalian bisa ta'arufkan nanti kalau ketemu di jalan, mungkin kan ada ketemu 8. Maka ini 8, angka 3 bilangan di belakang koma ini juga disebut sebagai per 1000. Anak-anak sudah kenalan, sudah ta'arufan, kalian tahu. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya anak-anak. Pelajaran selanjutnya adalah cara pembulatan pecahan desimal. Marilah kita langsung ke contoh soal. Contoh soal pertama anak-anak. Bulatkan 4,7/3 ke persepuluhan terdekatnya. Maka anak-anak caranya adalah yang pertama, fokus pada bilangan per 100-nya. Mana ya bilangan per 100-nya? Tadi kan sudah kenalan. Baiklah, kita ulang lagi kenalannya. Maka 4 ini juga disebut sebagai satuan yang tidak berkoma, dia berada di depan. Kemudian 1 di belakang koma, yang 7 ini disebut sebagai per 10. Dan 2, bilangan 2 di belakang koma yaitu yang diduduki oleh 3 ini disebut sebagai per 100. Karena caranya fokus pada bilangan per 100-nya, maka kita akan fokus ke bilangan 3 nantinya. Cara kedua anak-anak, cara kedua Ustadz bagi menjadi 2 bagian. Yang A, jika bilangan per 100-nya sama atau lebih besar, ini lebih besar anak dari 5, maka akan dibulatkan ke atas. Artinya ditambah 1 bilangan per 10-nya. Kemudian yang B, jika bilangan per 100-nya itu lebih kecil dari 5 anak-anak, maka dibulatkan ke bawah. Atau dengan kata lain ditambah 0 bilangan per 10-nya. Let's go, kita lanjut anak-anak. Oke, kita dah kenalan bahwa 3 adalah per 100, maka kita fokus ke 3. Apakah 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 5? Oh, mantap, ada yang jawab. Ustadz, lebih kecil. Benar sekali. Kalau dia lebih kecil berarti nanti dia akan berubah menjadi 0 atau lebih dekatnya ke 0. Maka jawabannya adalah anak-anak 4,7/3. Ini kita ubah menjadi 0. Karena apa? Dia lebih dekat dengan bilangan yang 0 atau ke bawahnya. Maka 0 ditambah 7 per 10-nya nih, 0 ditambah 7 anak-anak sama dengan yaitu 4,7. Semoga bisa dipahami untuk pembulatan pecahan desimal yang kita bulatkan ke per 10 terdekat. Lanjut anak-anak, kita akan ke cara pembulatan pecahan desimal, tetapi ini lebih kepada satuannya. Bulatkan 4,73 ke satuan terdekatnya.
Caranya adalah anak-anak fokus pada bilangan per 10-nya. Kalau kita mencari satuannya, bulatan satuan terdekat, maka kita fokus ke persepuluhannya. Kembali Ustadz kenalkan, biar sering kenal dengan bilangan desimal ini. 4 ini adalah satuan, kemudian 7 ini disebut sebagai per 10. Taruh lagi sama 3 atau dua bilangan di belakang koma ini yang diduduki oleh 3 ini disebut sebagai per 100. Kemudian cara keduanya, jika bilangan per 10 sama atau lebih besar dari 5, maka akan dibulatkan ke atas ditambah 1 bilangan satuannya. Kemudian yang B, jika bilangan per 10 lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau ditambah 0 bilangan satuannya. Let's go anak-anak, kita ke cara selanjutnya. Baiklah anak-anak, karena tadi kita fokus kepada pembulatan satuan terdekatnya, maka fokuslah pada per 10. Per 10 itu ditempati oleh nomor 7. Nomor 7. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 5? Benar. Dia lebih besar. Lebih besar daripada 5. Maka kalau lebih besar dari 5 diapakan anak-anak? Maka dia akan dibulatkan ke atas. Dengan kata lain, pada saat kita membulatkan ke atas, ingat ya, per 100-nya ini tak dipakai, tak apa-apa. Tak ditulis pun tak apa-apa, karena dia kesatuan. Kita fokus ke persepuluhan aja, yaitu bilangan 7 ini yang menempati per 10. Karena dia di atas 5, maka bilangan satuannya yaitu 4 ini kita tambah menjadi 1. Jadi 4 tambah 1 sama dengan pembulatan kesatuannya adalah, benar sekali, 5. Semoga bisa dipahami anak-anak. Semangat terus ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.